Pada video kali ini kita akan melihat bagaimana membuat assignment atau penugasan pada course yang sudah tersedia di fLearn. Langkah pertama adalah memastikan bahwa mode edit sudah aktif, yaitu tombol kanan atas, dan pastikan berwarna hijau untuk menandakan bahwa mode edit sudah diaktifkan. Kemudian memilih section mana aktivitas itu akan ditambahkan. Jadi dipilih salah satu section. Kemudian pada tampilan section tersebut, di aktivitas paling bawah itu di bawahnya ada tombol untuk menambahkan aktivitas, yaitu add an activity or resource. Kita pilih, kemudian akan muncul berbagai macam aktivitas yang bisa ditambahkan. Untuk membuat assignment, kita pilih aktivitas assignment. Nah, setelah dipilih akan muncul tampilan pengaturan. Pengaturan yang pertama itu adalah pemberian nama course. Jadi misalkan di sini diberi nama kemudian deskripsi tugas, untuk menampilkan deskripsi itu pada halaman course, maka kita centang display description on course page, kemudian memberikan instruksi, menuliskan instruksi yang perlu dimasukkan. Nah, setelah aktivitas instruksinya dituliskan, kita bisa menambahkan file untuk melengkapi. Jadi biasanya template atau file untuk pelengkap. Kita pilih filenya yang sudah tersedia, lalu diberi nama, kemudian diupload filenya. Nah, setelah berhasil diupload, maka file yang tadi kita upload itu akan muncul pada tampilan, dan perlu dicatat bahwa di situ ada ukuran maksimal untuk file, yaitu 32 MB. Kemudian pengaturan kita selanjutnya adalah ketersediaan. Nah, untuk ketersediaan ini di situ bisa diaktifkan beberapa pengaturan. Yang pertama, pengaturan waktu kapan submission bila bisa mulai dilakukan. Jadi misalkan mau diaktifkan, kita enable, kemudian kita pilih tanggal, waktu atau jam, kemudian kita juga bisa mengatur batas waktu pengumpulan, yaitu due date, enable, kemudian kita pilih tanggalnya, kemudian waktunya kapan. Nah, setelah due date ini diaktifkan, maka ketika peserta mengumpulkan lewat dari due date, itu artinya mereka terlambat atau statusnya terlambat. Nah, jika kita tidak menginginkan mereka untuk bisa mengumpulkan setelah batas waktu tertentu, maka kita bisa mengaktifkan cut off date. Nah, ini dipastikan enable, kemudian diatur waktunya. Misalkan saya buat lebih dari due date, kemudian jamnya. Nah, ini berarti bahwa batas waktu pengumpulan adalah tanggal 9 Desember pukul 23, tetapi mereka masih bisa mengumpulkan hingga tanggal 15 pukul 17, namun itu statusnya adalah terlambat. Nah, jika kita ingin ada reminder untuk melakukan penilaian pada waktu-waktu tertentu atau setelah pengumpulan, maka kita bisa atur di sini untuk remind me to grade by kapan. Nah, itu untuk pengaturan availability. Kemudian mengatur jenis submission.
Nah, untuk mengatur jenis submission di sini ada 2 jenis submission yang bisa dilakukan. Yang pertama dalam bentuk online text, artinya mahasiswa atau peserta dalam mensubmit ini cukup memasukkan link akses untuk tugasnya. Jadi tidak perlu submit link akses misalnya di Google Drive. Nah, tetapi jika kita menginginkan bahwa peserta harus memasukkan file, mengunggah file, maka kita pilih file submission untuk diaktifkan, dicentang. Nah, selain itu ketika dipilih submission dalam bentuk file, kita bisa mengatur berapa banyak file yang mereka bisa upload untuk submissionnya. Kemudian ukurannya juga bisa diatur, dan yang pasti kita juga bisa mengatur jenis file atau dokumen-dokumen tertentu. Jadi kita pilih accept file types. Di situ kita pilih jenisnya, misalkan saya mau memilih mereka mensubmit file dokumen, tetapi spesifik untuk jenis atau tipe file tertentu, misalkan PDF. Setelah dipilih, kemudian disimpan. Nah, ini berarti bahwa ketika mahasiswa mau mensubmit, mereka hanya bisa mensubmit dokumen dengan jenis file PDF. Kemudian kita juga bisa mengatur submission setting. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kita atur untuk submit, mahasiswa harus klik atau menekan tombol submit. Kemudian berikutnya mahasiswa akan menerima pernyataan submit ketika mereka sudah berhasil submit. Nah, lalu kita bisa atur berapa banyak atau berapa kali mereka bisa mensubmit. Di sini kita atur 2 kali. Kita pilih 2. Kemudian pengaturan yang lain yang bisa dilakukan adalah mengatur penilaian, grade. Jadi di sini kita bisa tentukan jenis nilai atau grade yang bisa kita berikan, bisa berupa skala atau bisa berupa poin. Di sini saya pilih poin, kemudian nilai maksimalnya adalah 100. Lalu metode penilaian atau grading metodenya itu ada beberapa pilihan juga. Kita bisa pilih simple direct grading, itu berarti kita bisa langsung memasukkan angka atau nilai sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian jika kita ingin ada rubrik, kita bisa menggunakan rubrik atau bisa juga menggunakan marking guide. Nah, di sini saya pilih simple direct grading. Kemudian pengaturan berikut itu adalah pembatasan akses atau restrict access. Jadi kita bisa memberikan pembatasan, misalkan untuk bisa mengakses assignment ini mahasiswa harus mengakses atau mengerjakan aktivitas sebelum-sebelumnya. Maka kita bisa pilih aktivitas mana yang menjadi syarat dengan add restriction, kemudian pilih activity completion. Nah, kita bisa pilih yang kita mau jadikan syarat komplitnya itu adalah yang mana. Jadi misalkan di sini saya memilih mereka harus mengisi diskusi di pertemuan 1 terlebih dahulu. Nah, kemudian saya juga bisa mengatur kapan aktivitas assignment ini dikatakan komplit. Nah, di sini juga akan muncul beberapa pilihan untuk completion trackingnya, yaitu apakah kita tidak perlu mengaktifkan activity completion, atau kita mau mahasiswa secara manual bisa menandai bahwa aktivitas ini sudah komplit, atau secara otomatis aktivitas akan komplit ketika ada kondisi tertentu. Nah, kita pilih yang otomatis ya. Jadi show activities as complete when condition are met. Nah, kondisi yang seperti apa? Di sini ada beberapa pilihan kondisi. Yang pertama, misalkan kita mau mahasiswa itu harus melihat aktivitas ini untuk dikatakan komplit. Selain itu, mereka harus membuat submission. Jadi ini 2 syarat ini cukup untuk dikatakan bahwa aktivitas ini komplit. Jadi itu dicentang. Nah, kalau sudah, berarti pengaturan kita sudah selesai. Lalu kita simpan.
Bisa pilih save and return to course atau save and display. Di sini saya simpan, save and display. Nah, ini adalah tampilannya untuk tugas. Kemudian apabila saya ingin melihat bagaimana tampilan tugas itu pada sectionnya, maka kita bisa buka sectionnya. Nah, tugas yang kita tambahkan tadi sudah masuk. Di sini ada nama tugasnya, tugas 1, kemudian waktu yang sudah kita atur tadi, mulai kapan, due date-nya kapan, lalu kemudian syarat untuk tugas ini dikatakan komplit, mereka harus membuat submission, kemudian di situ ada keterangan dan restrict aksesnya, jadi tidak akan bisa atau tidak akan tersedia sampai diskusi pertemuan yang pertama itu sudah dianggap komplit. Nah, ketika tugas ini dibuka, nah di dalamnya akan muncul tampilan seperti ini, di mana kita akan bisa melihat bahwa ada berapa partisipan nanti yang akan mengisi, kemudian berapa yang statusnya draft, artinya tidak berhasil submit, hanya draft, kemudian berapa orang yang submit, kemudian berapa orang yang atau tugas yang perlu kita nilai. Nah, untuk menilai kita bisa pilih grade, kemudian atau kita juga bisa melihat semua submission dengan pilih view all submission. Nah, demikianlah cara untuk membuat aktivitas assignment atau penilaian atau penugasan pada course yang ada di F-Learn. Selamat mencoba.